Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung bersama kita ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Kak. Alhamdulillah. Baik, kita masuk sesi tanya jawab Ustadz. Langsung saja ya Bapak sekalian, kita persilahkan untuk pertanyaan langsung terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan chat bisa langsung ditulis di kolom chat. Begitu, silakan untuk raise hand atau langsung mengaktifkan mic-nya. Baik, ada satu pertanyaan langsung dari Ustadz Fauzi. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, setelah diberikan kesempatan, yang pertama mungkin mengawali biar pemanasan untuk yang lain. Gini Ustaz, sebenarnya dulu sudah dibahas ya tentang kepemilikan dalam Islam, tapi tadi karena disinggung lagi di akhir tadi tentang bahwa itu adalah sebuah jawaban gitu ya terkait dengan industri. Nah, saya teringat ini sudah terkait dengan milkiyah am gitu kan. Milkiyah am itu kan penjelasannya memang harus dikelola oleh negara dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau rakyat seperti itu. Nah, dulu ada pertanyaan seperti ini Ustaz. Khitabnya daulah atau negara itu yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk mengatur mengelola milkiyah am itu negara yang seperti apa gitu. Apakah semua sistem negara yang ada di dunia sekarang kan ada kerajaan, ada republik, ada monarki macam-macam itu, apakah mereka juga ketika dipimpin seorang muslim atau negeri muslim ya, negeri muslim apapun sistem yang dipakai gitu ya, kemudian mereka juga terkena khitab untuk mengelola itu, ataukah itu hanya khusus untuk sebuah negara yang di sana sistem Islam diberlakukan? Gimana ini Ustaz? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalau khitabnya di dalam fikih Islam ya, fikih siasa Islam yang disebut daulah huwa al-khalifah. Jadi khalifah huwa ad-daulah. Jadi di dalam Islam yang disebut negara itu adalah khalifah. Dan yang disebut khalifah itu adalah negara. Jadi antara negara dengan khalifah sebagai pemimpin, sebagai individu itu sama. Oleh karena itu segala kewenangan-kewenangan negara itu adalah kewenangan-kewenangan khalifah. Kenapa seperti itu? Karena memang seluruh khitab terhadap pelaksanaan hukum syariat itu kepada individu pemimpin. Jadi dalam Islam semua semua pelaksana itu harus jelas pelakunya. Siapa yang dibebani atau siapa yang dikenai hukum. Nah, pelaksanaan semua hukum-hukum di dalam sebuah daulah atau sebuah negara itu dibebankan kepada satu orang individu. Oleh karena itu, kalau dikembalikan dasarnya dari mana? Ini kalau mau dikembalikan kepada nas-nasnya ada banyak sekali. Nanti di semester 5 insya Allah akan ada pembahasan itu secara khusus ya, semester 5. Nah, diantaranya yang kita bisa sebutkan, misalnya saja dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi imam itu adalah
penggembala. Aslinya ro'in itu maknanya adalah penggembala, tetapi bisa dimaknai dengan pelayan. Jadi imam atau pemimpin itu adalah pelayan. Jadi kalau di dalam hadis Rasul menyebut imam itu maknanya sama dengan khalifah. Kadang disebut khalifah, kadang disebut imam. Semua kitab fikih menyebut kata imam dimakna khalifah. Kadang disebut khalifah, kadang disebut imam, itu maknanya sama. Oleh karena itu hadis itu menyebut kata imam, yang dimaksud adalah khalifah. Jadi imam atau pemimpin atau khalifah itu adalah ro'in. Ro'in itu pelayan atau penggembala. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Kalau di dalam pembahasan balaghah, ini dulu saya dijelaskan ustadz saya, karena saya tidak ahli dalam balaghah, tapi menurut ustadz saya itu ada kaidah dalam pembahasan balaghah, kalau ada mubtada kemudian di dalam kalimat itu diulangi lagi mubtadanya dengan domir, maka itu bermakna hasr. Jadi kalau ada subjek, jadi mubtada itu subjek, kemudian subjek itu diulangi dengan kata ganti, domir itu kata ganti, maka itu maknanya hasr atau hasr itu pembatasan, ya, membatasi, hanya gitu kalau diterjemahkan. Sehingga kalau kalimatnya kita lihat lagi, al-imamu ro'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, maknanya apa? Imam itu adalah pelayan. Wa huwa, nah, maka menerjemahkannya harus hanya imam saja, gitu loh. Jadi hanya imam saja yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh rakyat yang dilayaninya. Jadi kesimpulannya apa? Yang dibebani untuk mengatur, melayani secara umum terhadap urusan rakyatnya itu hanya satu orang, yaitu imam atau pemimpin. Ini dari segi subjeknya. Jadi subjek itu satu orang. Yang disebut pemimpin satu orang, kekuasaan satu orang. Makanya di dalam sistem politik Islam tidak ada sharing power, tidak ada pembagian kekuasaan, tidak ada kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, di dalam Islam nggak ada. Eksekutif, yudikatif, legislatif di tangan satu orang, yaitu imam atau khalifah. Berikutnya, kalau ingin tanya, terus imam yang dimaksud itu siapa? Apakah semua pemimpin bisa disebut imam atau khalifah? Apakah semua kepala negara, atau raja, atau kaisar, atau presiden, itu apakah bisa disebut sebagai imam? Yang dimaksud di dalam dalil-dalil tadi. Nah, itu dijelaskan dalam banyak dalil yang lain. Itu nanti semester 5 insya Allah muncul lagi. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 59. Dalam surah An-Nisa 59, ciri-ciri pemimpin itu disebutkan. Yang disebut pemimpin menurut Al-Quran. Cirinya adalah, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi dalam An-Nisa 59 itu jelas Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasulah, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Jadi
pada pemimpin kalian. Nah, ini juga kalau ditinjau dari Balaghah akan nampak bahwa kata atiu itu hanya dilekatkan pada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi ulil amri itu tidak ada kata atiu-nya. Itu secara Balaghah juga sudah bisa dimaknai bahwa pemimpin yang dimaksud itu bukan pemimpin sembarang pemimpin. Karena di situ disebutkan bahwa ketaatan itu hakikatnya kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Kita tidak boleh taat kepada siapapun juga, termasuk kepada pemimpin sebenarnya kita tidak boleh taat. Kecuali pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang mentaati Allah dan Rasul. Nah, itu ditegaskan lagi dalam kelanjutan ayatnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu itu berlainan pendapat tentang sesuatu, berbeda pendapat tentang sesuatu dalam urusan kenegaraan itu, farudduhu ilallahi war rasuli. Maka kembalikanlah semua urusan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita lihat tafsirnya, farudduhu ilallahi war rasuli, maknanya adalah farudduhu ilal kitabi wa sunnati. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maknanya apa? Pemimpin yang mengatur negara itu wajib memutuskan segala sesuatu untuk urusan rakyatnya itu hanya mendasarkan pada Quran dan Sunnah. Kemudian ditambahi qarinah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Itu qarinah sebagai ancaman bahwa kalau tidak mau memutuskan mengikut apa yang berasal dari Quran dan Sunnah, itu sebenarnya dianggap tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Itu adalah lebih utama dan lebih baik hasilnya. Nah, sebenarnya ada banyak kalau mau dikumpul-kumpulkan, kesimpulannya memang yang diberi kewenangan untuk mengatur semuanya, seluruh urusan rakyatnya, secara umum itu hanya kepada satu orang, yaitu imam. Oleh karena itu, kalau ada menyangkut kepengurusan negara, termasuk di dalam mengurus harta kepemilikan, itu semuanya tanggung jawab satu orang, yaitu pemimpin. Jadi yang namanya ro'in tadi, riayatus su'un itu pengaturan urusan-urusan umat, riayatus su'unil umat, pengaturan urusan-urusan umat itu semuanya di tangan negara. Maka tidak hanya pengelolaan kepemilikan umum. Kalau dalam kitabnya Imam Al-Mawardi, yaitu Ahkamus Sultaniyah, itu malah disebut ri'ayatus su'un itu ada 10. Kalau di buku saya itu minimal, kalau ekonomi ya, urusan ekonomi itu minimal 6 ya. Jadi yang pertama adalah urusan pendidikan, nomor 2 itu kesehatan, nomor 3 keamanan. Itu namanya kebutuhan pokok asasi. Kemudian ada kebutuhan pokok atau kebutuhan doruri, itu adalah sandang, pangan, papan. Itu tanggung jawab imam. Makanya disebut tanggung jawab negara boleh, tanggung jawab khalifah juga boleh. Karena makna negara itu sama dengan khalifah. Jadi kewenangan negara adalah kewenangan khalifah. Oleh karena itu yang dimaksud yang punya kewenangan mengatur semuanya itu ya hanya satu orang untuk semua urusan-urusan rakyatnya. Jadi secara umum hukumnya begitu, penarikan hukumnya.
Oleh karena itu, khalifah itu memang mengurusi semuanya. Khalifah itu bisa memutuskan hukum. Jadi kalau ada masalah langsung di zaman Umar bin Khattab ya langsung diputuskan. Rasul juga dulu sebagai kepala negara juga begitu. Jadi menjadi hakim bisa. Jadi hukum asalnya yang punya kewenangan ya satu orang. Atau mereka yang kemudian diberi kewenangan oleh khalifah. Adanya qadhi yang diangkat oleh khalifah itu sebenarnya perpanjangan khalifah. Misalnya tidak ada qadhi, tidak ada semuanya, ya satu orang yang bertanggung jawab. Misalnya negaranya kecil sebesar Madinah ya, satu kota. Itu ditangani satu orang sudah cukup. Sudah cukup. Menjadi hakimnya, ya menjadi eksekutornya, eksekutif, menjadi legislatif dalam arti mentabani hukum. Tapi kalau wilayahnya sudah punya provinsi-provinsi, kemudian mengangkat gubernur, kemudian mengangkat qadhi, kemudian mengangkat amil dan sebagainya, itu semuanya adalah membantu khalifah. Karena hakikatnya ya tetap satu sebenarnya. Mereka itu hanya pembantu-pembantu, perpanjangan dari khalifah. Begitu ya, Allah. Baik, begitu Ustadz Fauzi. Tertangkap ya, insya Allah ya. Ya Ustaz. Bisa nyambung sedikit relasi sama tadi Ustaz. Kan tadi kesimpulannya bahwa khitab yang diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kalau dalam konteks tadi itu kan mengurusi mengelola kepemilikan umum adalah hanya khalifah ya, atau kemudian kalau yang saya tangkap adalah hanya sebuah negara yang menerapkan sistem Islam gitu. Sementara kalau misalkan kita korelasikan dengan saat ini misalkan gitu, ketika tadi misalkan kasus itu tambang misalkan di Kalimantan, kemudian berbagai macam kepemilikan umum yang ada di Indonesia ini misalkan itu kan istilahnya itu ya, kacau lah seperti itu. Kemudian kita teriakkan bahwa seharusnya itu dikelola oleh negara. Nah ini istilahnya itu teriakan seperti ini sebenarnya tepat atau tidak gitu, karena kembali bahwa khitabnya itu kan kalau yang saya tangkap tadi kan hanya kepada khalifah atau negara yang menerapkan sistem Islam, sementara negara kita itu bisa dikatakan mungkin ekonominya kapitalis dan kepala negaranya bukan seorang imam atau seorang khalifah. Apakah tepat ketika kita juga menyerukan pengelolaan kekayaan umum ini ya untuk dikelola oleh negara gitu dengan dalam konteks sekarang seperti itu Ustaz maksudnya. Iya. Jadi kalau disebut teriakan itu kan bukan dalam kerangka solusi praktis. Itu kan teriakan dalam kerangka dakwah kan, dalam kerangka dakwah, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kepentingan kita teriak-teriak itu kepentingan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dalam kepentingan sebagai solusi praktis. Oleh karena itu karena amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai pembelajaran. Yang kita tonjolkan itu bukan solusi praktisnya, tetapi yang kita tonjolkan Islam itu punya solusi. Kita hanya menunjukkan kepada umat, kepada negara, bahwa dalam pengelolaan ekonomi, dalam pengelolaan harta kekayaan itu ada mekanismenya. Kalau kekayaan seperti ini, itu cara mengelolanya seperti ini. Kalau ada kekayaan seperti ini, cara mengelolanya seperti ini, yang punya kewenangan seperti ini. Itu hanya sekedar apa? Sekedar amar ma'ruf nahi mungkar. Itu hanya kepentingan dakwah, dan dakwah ini fungsinya adalah menciptakan wa'yul am, kesadaran politik, kesadaran umum dari diri umat supaya menyadari bahwa Islam itu punya solusi. Karena kalaupun kemudian
tambang-tambang dikelola oleh negara, ya tetap itu belum solusi. Tetap nanti akan diteriaki terus. Yang namanya dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya teriak terus sampai yang berjalan itu benar gitu loh. Karena menjelaskan tata aturan Islam itu kan banyak sekali. Sedangkan teriak itu terbatas. Kita bisa teriak, bisa mendakwahkan, itu kan nggak bisa semuanya. Kita nggak bisa mengatakan pengelolaan negara ini harus pengelolaan kekayaan ini harus oleh negara, negaranya itu harus harus orang khalifah, syarat khalifah itu harus dibayar, yang membayar itu harus panjang sekali. Kita membutuhkan bahasa komunikasi yang singkat, padat, jelas, itu hanya sebagai stimulan saja, penyadaran gitu loh. Bahwa Islam tidak hanya ngurusi ibadah mahdoh, Islam tidak hanya ngurusi puasa, zakat, haji saja. Walaupun urusan haji yang nggak beres-beres. Tetapi kita bisa mengingatkan kepada umat, Islam itu ngurusi negara juga gitu. Islam ngurusi politik, Islam ngurusi ekonomi gitu. Kepentingannya cuma itu. Kalau kemudian tambang-tambang yang besar itu kemudian sudah diurusi negara, apakah itu sudah benar? Ya tetap kita katakan belum benar ya. Nanti kalau sudah begitu tetap dikoreksi lagi. Negaranya harus begini kan terus gitu. Itu kepentingan dakwah itu memang seperti itu. Gitu ya, Allah. Ya, Ustaz. Ustaz. Baik, gitu ya Bapak sekalian, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih diberikan kesempatan untuk pertanyaan langsung ya Bapak sekalian, silakan, masih ada. Monggo untuk pertanyaan langsung. Belum ada ya sepertinya. Kita beralih ke pertanyaan chat terlebih dahulu. Baik, ada beberapa pertanyaan Ustaz, mungkin bisa diberikan jawabannya. Yang pertama, Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana hukumnya kalau main saham sementara kita tidak tahu bisnisnya bergerak di bidang apa Ustaz? Syukron. Iya. Jadi kalau di dalam ekonomi Islam, sebenarnya bisnis bergerak di bidang apa itu nggak terlalu penting. Beda dengan pendapat MUI ya. Kalau MUI itu yang dilihat bidang bisnisnya, itu halal apa haram. Kalau kita melihatnya bukan bidang bisnisnya, itu nomor 2. Yang nomor 1 yang harus kita lihat transaksinya. Transaksinya benar apa salah. Ini semester 1 kan. Dulu semester 1 sudah ditunjukkan bahwa inti masalah ekonomi itu pada transaksi atau istilahnya dulu interaksi manusia dengan manusia lain terkait dengan barang dan jasa. Atau istilah lain distribusi. Istilah lain transaksi. Jadi yang harus kita lihat itu transaksinya benar apa salah. Walaupun produknya itu halal, kalau transaksinya salah ya tetap haram hukumnya. Dan kebanyakan produk itu yang halal lebih banyak daripada yang haram. Karena kaidah produk, kaidah benda itu kan cuma halal sama haram. Kaidah umumnya al-aslu fil asya al-ibahah. Malam jadi dalilu tahrimi. Semua asal dari benda itu halal. Boleh. Kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan cuma sedikit. Oleh karena itu kita nggak usah terjebak dengan produknya apa. Tapi transaksinya benar apa tidak. Oleh karena itu,
Kalau kita melihat transaksi saham itu sudah kelihatan bahwa semua transaksi saham itu haram. Karena dalam Islam itu jelas, kemarin sudah dibahas di materi perseroan, bahwa saham itu sebenarnya bagian dari sirkah. Membeli saham itu sebenarnya kalau dalam kacamata muamalah, dalam kacamata ekonomi Islam, itu adalah aktivitas investasi, bukan aktivitas jual beli. Main saham itu adalah aktivitas jual beli. Saham itu bukan untuk diperjualbelikan. Saham itu tanda bukti investasi. Investasi itu aktivitas sirkah. Maka selama kita itu berinvestasi tidak mengikuti aturan-aturan sirkah, berarti itu batil. Itu tidak sah. Dan investasi itu bukan jual beli. Kita itu punya uang, diinvestasikan di perusahaan, tanda buktinya diberikan saham. Sudah. Setelah punya saham, nggak boleh diperjualbelikan seenaknya sendiri itu. Memindahkan kepemilikan saham, itu ada aturannya di dalam sirkah. Itu nanti lebih detailnya di semester 6 itu. Itu sudah mikro memang kalau sudah sirkah. Nanti ada pendalamannya. Tapi kemarin sudah, walaupun global sudah disinggung. Pemindahan kepemilikan saham itu tidak mudah. Jadi kalau mau memindah kepemilikan itu harus persetujuan semua pemegang saham, persetujuan semua pesirkah. Kalau pesirkah semuanya tidak setuju, tidak bisa. Satu saja nggak setuju, tidak bisa. Dan kalau semuanya setuju, ada pemindahan saham, itu harus tutup buku. Setelah tutup buku, ada bagi hasil, baru ada akad baru. Harus ada akad baru. Karena bagi hasil itu tidak mengikuti persentase saham dalam Islam. Bagi hasil itu mengikuti kesepakatan. Kaidahnya al-wadi atau alal mal warithu ala mastolahu alaihi. Kerugian itu dibagi mengikuti persentase modal, sedangkan keuntungan dibagi mengikuti kesepakatan. Itu nanti detailnya di semester 6. Tapi kemarin sudah secara global sudah disinggung. Itu yang membedakan dengan perseroan kapitalis. Jadi nggak bisa seenaknya jual beli saham itu nggak bisa. Syaratnya sangat amat ketat. Hikmahnya apa? Supaya penggelembungan perusahaan tidak super cepat sebagaimana di dalam kapitalis. Di dalam Islam boleh perusahaan tumbuh, tapi dengan aturan-aturan yang ketat. Nanti hikmahnya apa? Supaya terjadi pemerataan. Uang tidak tersedot ke satu titik saja. Apalagi jual beli saham itu sudah menggeser dari tujuan utama dari sebuah bisnis. Bisnis itu basisnya harus sektor real, bukan sektor non-real. Jual beli saham itu non-real. Tapi sekarang karena non-real itu mendominasi transaksi, sehingga yang real itu bisa hancur karena non-real. Ingat kemarin kejadian Ronaldo cuma menggeser Coca-Cola, itu saham Coca-Cola langsung turun anjlok 50 triliun, rugi 50 triliun cuma gara-gara geser botol Coca-Cola. Itu logikanya di mana? Apa hubungannya perusahaan dengan menggeser botol? Itu berarti kan sudah basisnya bukan sektor real. Itu kerusakan
kapitalis itu begitu? Ya karena ada jual beli saham tadi. Saham kok diperjualbelikan? Itu aneh. Begitu ya, Allah. Baik, syukran Ustadz. Semoga bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Insya Allah jelas ya. Ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini jadi Ustadz Yusuf. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana pandangan Islam berkaitan dengan investasi asing di dalam daulah atau negara Islam? Syukran Ustadz. Iya. Kalau dalam Islam itu tidak dilihat investasinya, tapi yang dilihat orang yang berinvestasi. Kalau ini kaitannya dengan politik sih, politik luar negeri Islam. Jadi ekonomi mengikuti hukum politik luar negeri atau siyasatul kharijiyah. Kalau di buku saya memang dulu mau saya tambahkan tetapi terlalu panjang. Jadi boleh apa enggak investasi asing masuk, yang dilihat bukan hanya ini investasi di sektor apa, sektor kepemilikan individu umum apa negara, itu belum dilihat. Itu layer kedua, lapis kedua. Lapis pertama itu dilihat dari aspek politik luar negeri, yaitu orang yang berinvestasi, orang asing yang berinvestasi itu dilihat statusnya. Nah, status orang asing itu ada 3, yaitu apa? Kafir harbi. Terus kafir harbi dibagi 2, ada harbi fi'lan, ada harbi hukman. Kemudian ada kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang negaranya terikat dengan perjanjian dengan daulah. Oleh karena itu yang namanya negara asing itu dibagi 2, yaitu negara kafir harbi dan negara kafir mu'ahad. Kalau kafir mu'ahad itu negaranya itu terikat dengan perjanjian dengan daulah. Kalau kafir harbi itu dibagi 2 tadi. Kalau harbi fi'lan itu negara kafir yang sedang berperang dengan Islam. Sedangkan kafir harbi hukman itu negara kafir yang harus didakwai oleh negara Islam untuk ya nanti kalau menolak ya bisa terjadi perang. Secara hukum itu dalam politik luar negeri Islam ini sedikit menyimpang, harus paham tentang politik luar negeri Islam. Politik luar negeri Islam memandang negara hanya 2, daulah Islam atau Darul Islam dan Darul Kufur. Nah, Darul Kufur itu adalah negara atau Darul Harbi istilahnya. Darul Kufur boleh, Darul Harbi itu maknanya apa? Negara yang wajib diperangi, Darul Harbi. Jadi negara Islam itu memang nggak boleh statis. Negara Islam itu harus ekspansi terus. Makanya Rasul ketika mendirikan negara itu dulu startnya satu kota di Madinah. Terus dikembangkan setelah Rasul meninggal dalam waktu 10 tahun, seluruh jazirah Arab itu di bawah Darul Islam, di bawah daulah Islam yang dipimpin oleh Rasul. Itu kan berarti terus diperangi mereka itu. Ya didakwai dulu, kan urusannya didakwai dulu. Kalau menolak suruh bayar jizyah, kalau menolak baru diperang. Itu namanya Darul Harbi. Kalau sedang proses perang didakwai berarti fi'lan. Jadi Darul Harbi fi'lan. Kemudian Darul Harbi hukman. Itu yang calon diperangi. Kalau mu'ahad itu tidak boleh diperangi, tapi perjanjian harus ada batas waktunya. Maksimal 10 tahun boleh diperpanjang, tidak boleh permanen. Karena nanti harus didakwai juga. Jadi Islam itu pengennya seluruh dunia itu memeluk Islam. Supaya tidak ada yang masuk neraka. Itu keinginan Allah begitu. Sampai harus dipaksa untuk masuk Islam supaya jangan sampai ada yang masuk neraka.
Itu sudah ada metodenya. Oleh karena itu kalau pedagangnya dari Darul Kafir Muahad itu boleh berinvestasi, boleh. Nanti investasinya baru dilihat. Hanya boleh di kepemilikan individu. Kalau kepemilikan umum dan negara tidak boleh. Misalnya investasi ingin membangun pabrik sepeda motor, itu boleh. Karena sepeda motor kepemilikan individu. Mobil juga boleh. Elektronik juga boleh. Tapi kalau investasinya ke tambang besar, nggak boleh. Investasi di jalan tol juga nggak boleh. Nah, kalau kafir harfi fi'lan tidak boleh sama sekali. Kalau kafir hukman nanti terikat dengan syarat-syarat tertentu. Itu detailnya nanti di politik luar negeri Islam dan ekonominya tinggal mengikut. Begitu ya. Itu rencananya di buku 3, tapi buku 3-nya belum terbit. Politik ekonomi Islam. Itu terkait dengan perdagangan internasional nanti. Perdagangan internasional Islam mengikut politik luar negeri Islam. Semoga jilid 3 segera selesai, tapi belum selesai. Kemarin ada break ya, nyatanya Lebaran sibuk sekali. Lebaran ya sibuk Lebaran. Begitu ya, Allah. Baik Ustadz, syukron. Insya Allah bisa ditangkap ya Bapak sekalian garis besarnya. Gitu, semoga bukunya juga segera selesai Ustadz. Amin. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih di pertanyaan chat ya Bapak sekalian, mohon maaf. Ustadz, Assalamualaikum, izin bertanya. Saat ini Indonesia sering beli alutsista dari luar negeri tidak second. Apakah perindustrian Indonesia belum mampu membuat alutsista sendiri? Begitu Ustaz, dari Ustazah ISR Aceh. Ya, kalau segi kemampuan mestinya sudah sangat amat mampu. Tapi ini kan hubungannya bukan kemampuan, tapi political will, hubungannya pada kemauan politik. Kalau kemauan politiknya tidak mendukung, ya nggak ada keseriusan untuk ke sana. Karena dari segi SDM sangat amat mampu, dari segi sarana sudah sangat memadai. Saya tahunya itu waktu saya diundang ke Jerman, ada satu acara seminar, kemudian saya nginepnya itu di tempat orang Indonesia yang kerjanya di pabrik Airbus di Jerman. Nah, saya ngobrol panjang. Kok Anda bisa kerja di sini, ceritanya gimana? Ceritanya dulu itu dia disekolahkan Habibie, dibiayai Habibie, dapat beasiswa Habibie sampai doktor. Kemudian lulus kerjanya di Nurtanio, dulu Nurtanio terus jadi IPTN. Dan kata beliau, IPTN itu sangat amat canggih, katanya sangat. Bahkan dia boleh bilang dulu peralatan yang dibeli Habibie itu nomor wahid, nomor 1 dunia, super canggih. Bahkan kalau dibandingkan dengan Airbus yang di Jerman, kalah itu. Dari segi SDM-nya, dulu yang disekolahkan Habibie, banyak itu. Pinter-pinter menguasai teknologi pesawat itu banyak, termasuk dirinya. Terus saya bilang, IPTN bisa nggak bikin pesawat tempur? Saya bilang, wah, bikin pesawat tempur lebih gampang daripada pesawat komersial. Tinggal pengen yang manuvernya hebat, apa yang kecepatannya tinggi. Kalau kecepatannya tinggi butuh mesin yang besar, tapi terlalu bulky, dia manuvernya sulit. Kalau kecil lincah, manuvernya bagus, tapi kalau balapan ya kalah karena mesinnya kecil. Dan itu lebih mudah membuatnya karena standar safety-nya lebih rendah
daripada pesawat komersial. Standar keamanannya itu berlapis-lapis untuk mendapatkan sertifikasi. Tapi kalau pesawat tempur yang naik kan cuma satu. Kalau ketembak ya yang penting kursi lontarnya aman, selamat gitu. Tapi pesawat komersial yang naik 400, 500 itu kalau nggak aman kan bahaya. Sehingga bikin pesawat tempur lebih gampang. Cuma Indonesia mau apa tidak, dan nyatanya tidak serius. Akhirnya IPTN bubar, sekarang nggak jelas. Dulu waktu gonjang-ganjing IPTN itu, pakar-pakarnya lari semua karena nggak jelas masa depannya. Pabrik mau tutup, mereka nggak dapat gaji, akhirnya nyebar ke seluruh dunia. Ada yang ke Perancis, ada yang ke Boeing, ada ke Jerman. Nggak jelas semua. Hilang semua, pinter-pinter disekolahkan lama. Kata Habibie, kalau sebuah negara itu sudah bisa bikin pesawat, pesawat itu teknologinya tertinggi dari semua teknologi yang ada. Jadi kalau sebuah negara bisa membuat pesawat, membuat teknologi yang lain sangat amat mudah sekali. Bikin tank dilirik jadi itu. Bikin kapal laut gampang. Karena level teknologinya di bawahnya semua. Bikin kapal selam gampang. Yang penting bisa tenggelam, kan gampang. Pokoknya Habibie dulu mikirnya yang penting dipegang dulu teknologi tertinggi, yaitu pesawat. Tingkat kerumitannya, kecanggihannya nggak ada yang mengalahkan pesawat. Makanya kalau ada negara bisa bikin pesawat, semua takut. Kata teman saya itu, beliau menduga ini memang ada pihak-pihak luar yang nggak suka Indonesia bangkit dengan teknologi pesawat. Dulu sudah membuat, saya waktu kuliah di Malaysia aja profesor saya bilang, wah dulu zaman Pak Harto, kalau benar-benar Nurtanio itu memproduksi pesawat, wah kalah semua itu, seluruh Asia kalah. Wong Habibie dulu sudah ngomong, kita kalau bisa mengekspor satu pesawat yang kecil saja, pesawat kelas jarak pendek seperti CN235, misalnya harganya 300 miliar itu. Satu pesawat dijual 300 miliar. Itu kalau mengekspor bidang pangan, pertanian, mengekspor beras untuk mendapatkan 300 miliar itu harus mengekspor 300 juta kilo. Mungkin ton ya, 300 juta ton beras. Berapa sawah yang harus kita siapkan mengekspor 300 juta ton beras itu? Berapa lama sumber daya berapa? Dibanding membuat pesawat satu. Kalau pabriknya sudah siap, prototipenya sudah oke, sudah dapat izin, bikin satu, harganya 300 miliar. Nanti kalau kelas menengah bisa 600 miliar, kelas kayak Boeing jarak jauh bisa 1 triliun. Oleh karena itu, kalau ditanya mampu enggak, sangat amat mampu, tapi tidak ada political will. Maka nanti di dalam semester 3 besok, pembahasan politik ekonomi Islam, jangan sampai salah tahapan pembangunan ekonomi. Kita diajari dalam ekonomi pembangunan itu tahapan pembangunan ekonomi itu dibalik. Harus dimulai dari pembangunan pertanian, nanti pembangunan industri setengah jadi, industri yang industri jadi, terus baru industri berat, terus industri sangat berat gitu. Itu kebalik. Kalau dalam Islam dibalik. Pembangunan ekonomi harus dimulai industri berat. Bikin pesawat dulu. Kalau bikin pesawat bisa,
menanam padi di kebun kita bisa, karena tinggal ambil cangkulnya, kan gampang, dilirik aja tumbuh semua. Dan ternyata pikirannya Habibie dulu, setelah saya belajar ekonomi Islam, sama sebenarnya. Cuma nggak ada yang mendukung. Sekarang nggak jelas. Pembangunan ekonomi kita itu prioritasnya mau mana dulu yang mau diseriusi. Industri berat dulu, pertanian dulu, nggak jelas semua. Tapi kalau mengikuti Islam, harus industri berat dulu. Harus dikuasai dan harus mandi. Itu nanti semester 3. Insya Allah. Gitu ya, Allah. Baik, syukur Ustaz. Insya Allah bisa dipahami ya Bapak sekalian terkait perindustrian, industri berat. Pertanyaan terakhir di kolom chat, Ustaz. Ustaz izin bertanya, berapa bulan yang lalu saya diajak teman untuk menawarkan investasi nikel di Sulawesi, milik seorang teman. Lahan tambangnya adalah milik keluarga yang kalau tidak salah luasnya sampai 100 hektar. Pertanyaannya, bagaimana menurut Islam, apakah diperbolehkan menawarkan investasi tambang nikel tersebut atau berinvestasi di tambang? Begitu, Ustaz. Iya, di materi tadi sudah kita jelaskan, kalau tambang itu kecil, boleh dimiliki individu. Oleh karena itu, tinggal kembali kepada faktanya. Yang tidak boleh dimiliki individu itu tambang besar. Itu kalau di Kementerian ESDM ya tipe A lah, kira-kira tipe A. Kan ada tambang tipe B, tipe ya nanti tinggal dicek di kementerian gitu loh. Kalau itu bukan tipe A, insya Allah masih boleh. Yang nggak boleh itu menguasai tambang yang masuk kategori tipe A, itu enggak boleh. Biasanya tambang kecil tipe C ya, disebut tambang rakyat, itu masih boleh dikuasai individu. Begitu ya, Allah. Baik, Ustaz. Syukran. Kita beralih ke pertanyaan langsung lagi, Ustaz. Ini ada dari Ustaz Prima. Silakan, Ustaz, berikan kesempatan. Jazakallah, Ustaz, atas kesempatannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, nanya terkait dengan industri-industri yang terkait dengan perang, Ustaz. Seperti misal tank atau kemudian industri senjata dan segala macam. Itu apakah boleh individu ikut di sana, Ustaz, untuk kepemilikan industri itu? Nah, kemudian kalau untuk telekomunikasi, Ustaz, itu juga apakah boleh nanti individu yang ikut kemudian mendirikan industri telekomunikasi itu, Ustaz? Itu aja dulu, Ustaz, yang mau ditanyakan. Iya. Kalau saya. Iya, terima kasih Pak Prima. Langsung saya jawab ya. Baik, Ustaz. Hukum asal industri perang itu kepemilikan individu. Hukum asalnya begitu. Dulu di zaman Nabi, pembuatan senjata itu pabriknya milik individu. Dulu bikin pedang, bikin tombak, bikin panah, bikin perisai, itu semuanya adalah industri-industri individu. Bukan milik negara, bukan industri yang dikuasai oleh negara. Berarti hukum asalnya memang itu kepemilikan individu. Tetapi hukum asal ini kan bisa berubah kalau faktanya memang berubah. Bukan hukumnya yang berubah, tetapi memang ada dalil yang berkaitan dengan fakta yang semakin canggih itu. Fakta sekarang, senjata tidak sesederhana pedang, tombak, dan panah. Senjata sekarang itu senjata yang sangat canggih, daya bunuhnya sangat tinggi. Oleh karena itu, kalau individu diperbolehkan membuat industri itu,
maka bisa menimbulkan doror. Maka sesuai dengan hadis Nabi, la dororo wala diroro, janganlah kamu membahayakan orang lain dan tidak boleh dibahayakan orang lain. Membahayakan orang itu tidak boleh, dibahayakan orang juga tidak boleh. Jadi hukumnya, kemudian kalau memang faktanya membahayakan, berarti dimiliki individu itu apa? Itu tidak boleh. Tetapi kalau hanya sekedar misalnya apa? Pemerintah yang menguasai industri itu membutuhkan investasi, itu insya Allah masih boleh. Masih boleh, asal memang pengelolaan itu di tangan negara. Nanti penjualan, pendistribusian itu di tangan negara. Kalau hanya modal investasi, kalau negara kurang masih bisa dimungkinkan. Karena itu memang hukum asalnya adalah kepemilikan individu senjata itu. Begitu ya, Allah. Baik, Ustaz. Syukran. Itu ada tanggapan, Ustaz? Gimana? Untuk telekomunikasi tadi Ustaz. Oh, telekomunikasi termasuk IT. kepemilikan individu telekomunikasi. Jadi kalau ada swasta menjadi operator seluler itu boleh. Kalau untuk Selama itu telekomunikasi menggunakan udara ya. Tapi kalau sudah kabel-kabel yang panjang menggunakan jalur-jalur umum itu bisa masuk kategori kepemilikan umum. Tapi kalau yang menggunakan fasilitas udara itu masih boleh individu. Begitu ya. Allah. Afwan Ustaz, boleh menanggapi Ustaz? Ya, Boleh. silakan. Kalau untuk teknologi yang lebih canggih Ustaz, misal kayak sekarang kan ada satelit gitu yang mengatur telekomunikasi seperti itu. Nah, ini apa boleh juga Ustaz mengikuti yang tadi Ustaz untuk satelit dan segala macamnya, karena kan nanti akan dikontrol oleh itu Ustaz, teknologinya itu. Ya, hukum asalnya tetap Ya, Ustaz. satelit itu hukum asalnya termasuk benda kepemilikan individu. Ya, tinggal nanti negara kan akan melihat itu sebenarnya membahayakan atau tidak. Termasuk membahayakan rahasia negara atau tidak, membahayakan eksistensi negara atau tidak. Kalau memang itu dilihat membahayakan, ya kembalinya kena dalil tadi. Oleh karena itu tinggal dilihat faktanya, nanti peruntukannya itu benar-benar untuk kepentingan sipil atau tidak. Kalau nanti bisa digunakan untuk kepentingan yang membahayakan keamanan negara, ya tidak boleh. Atau menimbulkan gangguan antar masyarakat, tidak boleh. Jadi misalnya saja ya, memiliki mobil untuk angkutan itu boleh, individu boleh. Punya mobil angkot boleh, punya bis antar kota, antar provinsi boleh. Tetapi kalau yang punya itu banyak dan itu pasti akan menimbulkan benturan antar masyarakat, tugas negara mengatur trayek, mengatur jumlah mobilnya dan sebagainya, itu harus diatur negara. Walaupun hukum asalnya boleh. Jadi kalau memang sudah terkait dengan adanya kemungkinan terjadi benturan antar masyarakat, ya itu negara harus turun tangan. Kalau satelit itu nanti bisa misalnya membahayakan privasi dari masyarakat, ya bisa dilarang itu. Kan tinggal lihat faktanya saja. Contohnya begitu.
Allah. Ustaz, jazakallah khair Ustaz, jawabannya Ustaz. Baik, baik, begitu. Pertanyaan selanjutnya ya dari Bu Prita, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya kembali lagi ke jual beli saham, Ustaz. Ini berkaitan dengan profesi dan pekerjaan saya, membuat akta. Nah, kalau yang tadi Ustaz jelaskan itu kan jual beli saham yang sektor tidak real tadi ya Ustaz ya. Nah, tetapi ini yang saya mau tanyakan, hukumnya bagaimana Ustaz dengan membuat akta? Biasanya akta-akta yang saya bikin itu untuk jual beli saham itu adalah pengalihan kepemilikan modal, Ustaz. Jadi biasanya biasanya yang saya bikin ini kan bukan PT tertutup ya Ustaz. Jadi bukan PT terbuka, tapi PT tertutup. Sehingga kepemilikannya itu biasanya di kepemilikan dalam maksud saya sahamnya ya Ustaz ya. Jadi kepemilikan dalam satu PT itu mungkin 2 atau 3 orang gitu. Lalu mereka salah satu mau menggantikan dengan orang yang lain seperti itu Ustaz. Itu kan biasanya saya diminta untuk membuatkan membuatkan akta jual belinya. Nah, itu yang saya tanyakan, kalau yang seperti itu hukumnya bagaimana Ustaz? Itu aja dari saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau ditinjau dari hukum asalnya itu sudah masuk kategori ruang yang diperbolehkan tadi. Jadi memindahkan menjual saham itu kan maknanya memindahkan kepemilikan saham itu boleh, hukumnya boleh. Asal syarat dan ketentuannya dipenuhi sesuai dengan aturan-aturan syirkah. Tidak seperti di dalam pasar saham. Yang dimaksud sektor non-real itu kan mulai pasar sekunder dan tersier. Itu nanti di semester 3 insya Allah disinggung lagi. Jadi kalau itu kan masih di lingkup tertutup dan internal perusahaan. Jadi hukum asalnya memang boleh memindahkan kepemilikan itu boleh. Tinggal ya harus dilihat lagi bentuk perusahaannya sudah benar apa tidak. Karena tidak setiap PT itu seperti PT yang aslinya gitu. Kalau PT kadang-kadang kan PT itu pemodalnya sekaligus pengelola. Kalau PT aslinya kan itu hanya persekutuan modal. Sehingga direksi itu memang diangkat dengan akad ijaroh oleh komisarisnya. Tapi yang terjadi masih dalam prakteknya itu masih banyak PT itu dewan komisaris sekaligus menjadi dewan direksi. Artinya pemodal sekaligus pengelola menjadi direksi. Nah, itu memperbaikinya mestinya lebih gampang. Kalau posisinya seperti itu masih bisa untuk diperbaiki kepada syariahnya masih memungkinkan. Tetapi kalau murni dipisah antara pemodal dengan pengelola, hubungan antara direksi dengan pemodal itu adalah hubungan ijaroh, ini lebih berat. Untuk memperbaikinya lebih berat. Begitu ya, jadi mungkin bisa dipilah-pilah lebih dalam dan bisa diedukasi lagi gitu. Apa Ustaz? Artinya kalau misalkan PT itu yang saya tahu ya Ustaz, sebuah PT ini
dengan misalnya seorang direktur yang dia memegang saham dan komisaris yang dia juga memiliki saham, artinya kan bukan ijaroh ya mestinya Ustadz, karena dia memang punya saham di sini sebagai pendiri juga. Itu artinya saya kan tidak menyimpangi syariat ya Ustadz untuk membuat akta pengalian sahamnya itu Ustadznya. Iya. Jadi kalau strukturnya masih seperti itu ya, jadi masih ada penggabungan antara pengelolaan dengan apa? Dengan modal, itu sebenarnya dari segi akad pembentukannya itu masih dianggap sah sebagai sebuah syirkah. Hanya saja nanti di dalam pelaksanaannya memang ada unsur-unsur yang haram, tapi itu kan tidak menyangkut pendirian. Seperti apa yang menjadi dewan komisaris atau dewan direksi digaji, padahal dia pemilik. Nah, itu kan sebenarnya penyimpangan dalam aspek pelaksanaan. Kalau itu masih bisa diperbaiki, nggak apa-apa. Itu lebih baik. Tapi kalau tanggung jawab notaris kaitannya dengan pendirian, struktur dari akad pendirian perusahaannya, itu sebenarnya masih bisa seperti sirkah inan atau sirkah mudorobah. Artinya kalau itu kemudian berpindah milik, itu sebenarnya masih di dalam kerangka apa? Masih bisa dimasukkan dalam kerangka sirkah yang dekat kepada pilihannya. Kalau itu enggak seperti inan, ya seperti mudorobah. Apakah perlu Ustadz saya menanyakan kepada mereka apakah direktur ini digaji atau enggak Ustadz? Kalau biasanya sih saya enggak bertanya begitu, saya cuma lihat di aktenya bahwa dia direktur, lalu dia pegang saham, berarti dia ikut memiliki modal, sampai di situ gitu. Tapi saya nggak pernah tanya apakah dia digaji juga atau enggak gitu. Nah sekarang dengan bertambahnya informasi yang saya dapat ini, apakah saya perlu Ustadz untuk menanyakan kepada mereka? Artinya kalau digaji ya berarti mungkin dia harus cari notaris lain gitu mungkin ya, atau gimana Ustadz? Ya apa? Kalau bisa mengedukasi itu lebih baik. Tapi sebenarnya digaji. Kalau itu sebenarnya statusnya pemilik sekaligus pengelola, pemodal sekaligus pengelola, itu kan dari segi akadnya sudah benar. Kemudian kalau kemudian digaji, itu kan penyimpangan sirkah sebenarnya. Tapi bukan membatalkan sirkah. Itu penyimpangan sirkah. Kalau dihukumi, hukumnya haram. Menerima gaji itu haram, tetapi tidak membatalkan. Kan beda ya statusnya. Jadi itulah yang sering kita sebut bedanya hukum wad'i dengan hukum taklifi. Itu nanti semester 6 ya. Lalu Hukum kaitannya wad'i. dengan saya yang diminta untuk membuat aktanya gimana Ustaz? Saya tolak atau kalau saya apakah saya perlu bertanya dulu memastikan ada penyimpangan tidak dalam sirkahnya? Kalau memang ada penyimpangan seperti itu, lalu gimana Ustaz? Apa seharusnya saya tolak ya Ustaz? Enggak, kalau tahu ada penyimpangan ya kewajibannya mengingatkan, bukan menolak. Kewajibannya mengedukasi. Karena posisinya berbeda ya posisinya. Monggo saja gitu. Itu saya sering mengibaratkan penyimpangan hukum taklifi dengan hukum wad'i itu seperti sah tidaknya itu tergantung akad nikahnya benar apa enggak. Tetapi kalau pelanggaran hukum taklifi itu kalau sudah di dalam praktek rumah tangganya. Misalnya suami suka menempeleng istrinya atau suami suka tidak memberi nafkah istrinya.
Suami sukanya jajan sendiri, makan sendiri, istri nggak pernah dikasih nafkah, malah suruh kerja sendiri. Itu hukumnya haram. Tapi tidak membatalkan pernikahan. Jadi posisi kalau sampai ada direksi atau komisaris digaji, itu posisinya pelanggaran hukum taklif. Jadi seperti ibu ngurusi rumah tangga di mana suaminya sering menzolimi istrinya, nggak ngasih nafkah, suka mukuli gitu loh. Tapi status rumah tangga itu, kalau akad nikahnya benar itu sah rumah tangga. Nah, posisi Bu Prita itu sebenarnya hubungannya dengan misalnya mau ngurusi masalah perceraian gitu loh. Atau bukan perceraian lah, mau ngurusi suaminya mau poligami gitu loh. Itu pernikahan sebelumnya kan sah. Kemudian Bu Prita dimintai tolong. Ini suami mau poligami, bagaimana agar sah? Tugas Bu Prita itu kan ngurusi akte nikahnya kan dengan istri kedua. Sekarang pertanyaan, Bu Prita mau tanya enggak? Ini selama ini dengan istri pertama harmonis apa enggak? Nafkahnya jalan apa enggak? Sering mukuli apa enggak? Nah, itu posisinya gitu. Kemudian kalau dijawab, istrinya jawab, saya itu sebenarnya enggak pernah dinafkahi, dipukuli terus gitu loh. Nah, kira-kira Bu Prita kalau disuruh ngurus akta poligami itu mau membantu apa enggak? Gitu Ya loh. enggak, Ustaz. Ya terserah. Karena sebenarnya udah beberapa kali ya Ustaz ya, kayak seperti saya beberapa kali saya diminta untuk bikin sewa menyewa. Lalu di dalam sewanya itu ada kalau melewati jangka waktu, dan kan harusnya dia berarti kan timbul hutang ya Ustaz, karena melewati batas waktu ya habisnya sewa tadi, penyewa masih menggunakan dan belum mengembalikan, itu dikenakan denda seperti itu. Nah itu saya nggak mau bikinnya karena menurut saya itu menimbulkan klausul beriba menurut saya. Nah itu beberapa kali saya sudah kalau yang itu saya memang sudah tegas untuk saya nggak mau. Kalau memang tetap mau memunculkan klausul itu, ya saya nggak bisa. Silahkan cari orang lain. Kalau saya itu gitu Ustaz. Nah makanya kalau untuk yang jual beli saham ini, apakah memang saya perlu bertanya, karena itu suatu hal yang aneh gitu di dunia pekerjaan saya, menanyakan apakah direktur digaji atau enggak gitu. Padahal sudah jelas-jelas di situ terlihat bahwa dia pemegang saham gitu, Ustaz. Seperti itu maksud saya. Iya. Saya sedikit koreksi untuk sewa menyewa. Kalau menimbulkan denda itu bukan riba ya, bukan riba. Yang menimbulkan riba itu kalau kredit, utang piutang, kalau menimbulkan denda itu riba. Tapi kalau sewa menyewa, kalau sudah melebihi batas waktu kemudian didenda, itu tidak termasuk riba, tidak termasuk riba. Karena denda atas ijarah itu bukan riba. Tapi kalau denda atas... Bukan begitu, Ustaz, maaf. Jadi gini, pembayaran sewanya itu term Ustaz. Ya, ketika dia term kesekian itu belum dibayarkan, nah itu maksud saya. Nah itu riba kalau gitu. Ya, makanya itu yang saya nggak mau, Ustaz. Kalau itu jelas riba. Kalau itu enggak boleh. Ya monggo saja, monggo saja. Yang penting sudah tahu duduk persoalannya, gitu ya. Kalau analoginya tadi istrinya lalu menceritakan bahwa saya itu begini, ya otomatis saya pasti nggak akan mau, Ustaz. Tapi kan kalau dalam kaitannya ini perusahaan, seandainya lalu mereka tiba-tiba mengatakan menyampaikan kepada saya bahwa oh direktur ini gajinya sekian gitu, mungkin ya oke, saya nggak mau. Tapi maksud saya, apakah etis ya Ustadz saya menanyakan mengenai ini di dalam PT ini direkturnya digaji atau enggak gitu, seperti itu Ustadz.
maksud saya. Kalau kita bicara muamalah itu kan ada 3 kemungkinan ya. Muamalah itu sah, muamalah itu batal, dan muamalah sah tapi berdosa. Kalau kasusnya Bu Prita ini masuk kategori muamalah yang sah tapi berdosa. Kalau muamalah yang batal itu contohnya kalau murni PT ya, jadi hanya akad antar pemodal. Tidak ada yang menjadi pengelola, itu murni batal. Kalau membantu di situ jelas ikut dalam keharamannya. Kalau yang sah itu sirkahnya yang benar, itu sah. Tapi ada muamalah yang sah tetapi menimbulkan dosa. Kalau dalam fikih contohnya jual beli ketika azan Jumat. Kalau kita membeli minuman padahal sudah azan Jumat, kita jalan haus di masjid ada orang jualan, kita beli, terus kita minum, itu jual belinya sah. Tapi ketika jual beli, padahal itu sudah azan Jumat, itu dapat dosa, kena dosa. Nah, apa bedanya? Jual beli yang batal dengan jual beli yang sah tapi dosa. Bedanya apa? Kalau jual beli itu batal, uang yang kita terima, uang yang diterima oleh penjual, terus barang yang dikonsumsi oleh pembeli, minuman yang dibeli itu semuanya haram. Uang yang diterima haram, terus nanti dipakai nafkah, diberikan nafkah istrinya haram, disumbangkan haram. Uang yang diterima secara batil itu digunakan untuk apa saja haram. Beda dengan kalau transaksinya sah, itu uang yang diterima penjual itu halal. Terus minuman yang diminum pembeli itu halal gitu loh. Uang yang diterima pembeli terus digunakan nafkah istrinya itu halal. Tapi ketika melakukan transaksi itu berdosa gitu. Bedanya di situ. Jadi kalau Ibu Prita membantu dalam proses perseroan itu akadnya itu sah, ya itu sah. Tapi kalau kemudian ada penyimpangan itu namanya muncul keharaman. Kalau tahu itu menimbulkan dosa. Gitu. Tapi harta yang diterima itu bukan harta yang haram. Itu harta yang halal, tetapi kena dosa karena membantu tolong-menolong dalam dosa. Intinya begitu. Bisa difahami ya? Baik Ustaz, Makin mumet. Semoga bisa dipahami ya. Contoh lain begini ya, Bu. Contoh lain misalnya ada orang punya rumah, kemudian dibeli. Harga rumah 1 miliar. Jual belinya rukonya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, semuanya terpenuhi. Jual belinya sah, duit yang diterima 1 miliar sah. Tapi pas mungkin lagi tanda tangan nanya gitu loh, ini duit 1 miliar dari mana kok hebat banget? Ini utang bank, pakai bunga iya. Nah, jual belinya sah nggak? Tetap sah. Duit yang diterima halal nggak? Halal. Tapi kalau tahu bahwa itu utang dari bank, kena dosa gitu. Karena ada unsur tolong-menolong di dalam dosa. Nah, kira-kira statusnya begitu. artinya boleh nggak Ustaz kalau nggak usah nanya-nanya sehingga saya nggak usah tahu gitu Ustaz? Kalau nggak nanya-nanya lebih selamat, lebih selamat. Lebih selamat. Kalau nanya tahu jadi dosa. Makanya kalau jualan hati-hati, nggak usah nanya. Wah duitnya banyak ya dari mana Bu? Jadi kena dosa. Tapi jual belinya tetap sah. Begitu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Baik. Allah. Oh, begitu ya Bapak sekalian. Semoga yang lain juga bisa mengambil pelajarannya ya Bapak sekalian. Ada pertanyaan chat Mas Ustadz, masih diberikan kesempatan ya.
Dari Bu Indi dulu. Afwan Ustadz, mungkin ini penegasan Ustadz. Pertanyaan Bu Sinta tadi, tambang dikatakan kecil atau besar, ukurannya bagaimana Ustadz? Di Sumbawa masyarakatnya punya mesin untuk menambang emas di bukit-bukit. Apakah ini termasuk tambang kecil atau besar? Gitu Ustaz. Yang tahu ya ahlinya tambang. Tadi sudah saya katakan, yang paling tahu ya Kementerian ESDM, Kementerian Pertambangan. Karena ini hubungannya bukan dengan dalil, tapi dengan fakta. Jadi pakar pertambangan mengkategorikan tambang itu ada yang tipe A, tipe B, tipe C. Oleh karena itu ya tinggal tanya ke kementerian kan. Kalau di daerah ya dinas pertambangan mungkin. Tambang ini sebenarnya tipe apa gitu loh. Kalau disebut itu tipe C atau tambang rakyat ya itu berarti individu boleh. Tapi kalau cuma 100 hektar kayaknya ya itu kecil. Karena kalau dikembalikan dalilnya tadi, ilatnya itu kan disebut oleh sahabat itu al-ma'ul idyu. Tadi kan hadisnya Rasul itu diprotes oleh sahabat. Atadri ma qatata lahu. Innama qatata lahu al-ma'al idya. Kalau dinasabkan. Innamal qatata lahu al-ma'al idya. Jadi al-ma'ul idyu tadi itu menjadi ilat. Yaitu apa? Tambang itu seperti nggak habis-habis dikeruk. Gitu. Seperti air yang mengalir. Kemudian dijadikan sebagai ilat bahwa itu adalah sifat dari tambang yang besar itu banyak sekali, seperti air mengalir nggak habis-habis. Kayak Freeport itu sampai segunung. Nah, kalau ukurannya berapa hektar ya saya nggak tahu, saya bukan orang tambang. Saya 1 hektar aja rasanya udah gede, tapi untuk ukuran pertambangan kan 1 hektar itu gede apa kecil, ya kembalikan aja kepada ahlinya. Ini karena kaitannya dengan fakta. Yang paling aman kalau itu disebut tambang rakyat, itu insya Allah sudah boleh. Tipe C. Kalau B, saya nggak tahu faktanya, B itu masuk besar apa kecil. Kalau A jelas besar, kalau C jelas kecil. Yang B ini yang harus dicermati. Begitu ya, Allah. Baik Ustaz. Begitu Bapak sekalian, semoga bisa dipahami ya. Terakhir Ustaz, mungkin sekaligus ditutup untuk closing statement dari Ibu YSR lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau industri obat semisal vaksin, mengapa masih terbatas yang bisa memproduksi? Apakah ini juga terkait dengan politik ekonomi, Ustaz? Kalau ini hubungannya dengan Islam ya. Kalau Islam, obat termasuk kepemilikan individu. Jadi individu boleh membuat obat, membuat vaksin boleh. Tinggal nanti kalau itu dianggap akan nanti berkaitan dengan keamanan, keselamatan warga yang akan mengkonsumsi, kemudian harus ada prosedur untuk ujinya, tahap-tahap pengujiannya. Nah, itu tinggal pemerintah yang memfasilitasi. Kalau itu kaitannya dengan perizinan, prosedur, dan sebagainya, itu kembali kepada prinsip idari di dalam ekonomi Islam. Prinsip idari atau administrasi itu 3. Harus cepat, harus akurat, harus gratis gitu loh. Itu merupakan riayatus su'unta di pelayanan negara dalam bentuk administrasi. Itu boleh negara mengatur, itu boleh.
Yang penting cepat, akurat, gratis. Misalnya seluruh tanah harus disertifikat. Ya boleh saja disertifikat semua, diurus. Yang penting gratis, cepat, dan akurat. Kalau harus punya SIM, ya sudah diatur saja. Termasuk kalau industri perobatan. Karena obat termasuk kepemilikan individu, boleh dimiliki individu, tapi ini hubungannya dengan keselamatan, dengan nyawa, dengan kesehatan. Nah, itu harus diatur. Sekarang aturan obat, kalau untuk manusia jelas, prosedurnya sangat panjang. Cuma masalahnya apa? Tidak hanya panjang, tapi mahal juga. Sehingga obat jadi mahal. Kalau dalam Islam, ya tentu saja, karena kesehatan itu termasuk riayatus su'un, sudah dijamin oleh pemerintah, rumah sakit gratis, pengobatan gratis, obat gratis, dokter gratis, semua yang membiayai negara, ya sudah. Nanti kalau ada yang bikin industri obat, nggak laku sendiri. Tapi kalau mau bikin laku, ya nggak apa-apa. Tinggal diawasi, diatur, diuji, dan seterusnya. Rakyat tinggal bikin saja, terus sampelnya dikasihkan, ini bahaya apa enggak. Biar yang kerja pemerintah untuk menguji obatnya itu membahayakan atau tidak. Itu fasilitas pemerintah. Kalau sudah lolos uji, ya sudah kasih sertifikat untuk diedarkan. Kan selesai gitu. Simpel saja. Kalau masih laku ya syukur gitu loh. Karena semua sudah ditangani pemerintah. Tapi individu punya rumah sakit ya boleh. Punya obat boleh. Pabrik obat boleh. Yang penting pemerintah sudah bertanggung jawab terhadap layanan kesehatan, layanan obat, layanan dokter gratis. Kalau secara individu masih ada yang mau bisnis itu boleh. Tugas negara, semua bisnis itu harus di bawah kendali negara. Semua harus diawasi, semua harus dalam kontrol negara. Nggak boleh bisnis kemudian jual belinya salah. Barang yang dijual membahayakan, itu kan harus dikontrol semua. Yang penting negara dalam mengawasi gratis. Semuanya tertib, bagus. Kan rakyat juga senang. Kalau semua harus apa-apa izin. Sebenarnya rakyat mau, asal izinnya cepat, nggak usah bayar. Kalau apa-apa harus bayar, harus izin kan, bayarnya mahal, lama, ya itu yang bikin sumpek itu, yang bikin males ngurus-ngurus itu. Kalau semuanya cepat, mudah, gratis kan seneng itu. Jadi problemnya di situ. Gitu ya, Allah. Syukran. Insya Allah sudah cukup Ustaz untuk pertemuan pada malam hari ini. Closing statement. Alhamdulillah. Kalau malam memang begitu syahdu sampai malam. Lebih panjang dari materi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah kita sambung besok malam masuk materi hukum lahan pertanian. Ini sudah dibahas semester kemarin, tapi kita perdalam lagi dalam kerangka makronya. Kalau kemarin dalam kerangka metode istimbatnya atau metode induksinya. Sekarang besok kita kaitkan dengan kerangka makronya. Demikian, terima kasih. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.